Oke, balik lagi di channel iGadget dan kita udah lama gak bikin iTalks dan sekarang udah di episode ke-6. Dan aku juga minta maaf karena udah lama banget gak upload karena kita lagi ada project yang lagi kita bikin. Terus kita juga lagi overload di servisan karena untuk seri HP gaming dan seri flagship itu lumayan banyak yang masuk ke iGadget. Dan buat teman-teman yang baru join, aku ucapin selamat datang. Jadi iGadget ini adalah channel kita sharing-sharing mengenai masalah-masalah yang ada di gadget. Kemudian kita juga bagi tips cara ngerawat gadget supaya awet. Dan konten utama kita yaitu service gadget, sesuai sama judulnya. Oke, langsung aja kita langsung mulai ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi di iTalks ini kita bakal bacain komen-komen dari teman-teman semua yang banyak ditanyain dan kita ambil salah satu untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi. Dan di pertanyaan pertama ini dari Bang Emerson di konten masalah layar AMOLED. Kalau flickering gimana Kak? Noten saya mengalami ini. Oke, jadi buat di Samsung Galaxy Note 10 ataupun Samsung seri lainnya atau bahkan HP lain yang punya panel AMOLED. Jadi teman-teman perlu tahu kalau panel AMOLED sendiri itu butuh perawatan ekstra, butuh perhatian ekstra, boleh dibilang agak manja. Kenapa? Karena panel AMOLED itu paling nggak tahan sama yang namanya benturan pertama. Lalu yang kedua nggak tahan sama panas. Dan ketiga nggak tahan sama tekanan. Jadi teman-teman perlu perhatikan di sini. Mungkin HP abang pernah jatuh atau pernah ketekan. Dan faktor lain juga yang bikin flickering di Samsung ya, yang lagi rame itu karena update software. Jadi untuk seri Galaxy Note 10 ke atas, seri Galaxy S10 ke atas itu lagi rame-ramenya ada masalah di LCD ketika setelah update software. Dan untuk indikasi lain penyebab flickering itu karena water damage atau kena air. Nah, jadi untuk seri Note 10 ini kita juga pernah nerima servisan ya, HP-nya itu kena air. Ya walaupun di iklannya memang ada water resist, tapi karena memang dari usernya sendiri HP-nya itu diajak berenang entah 2-3 kali dan akhirnya airnya rembes. Jadi kita bisa simpulin di sini kalau HP itu memang penggunaannya di darat ya, bukan di air. Fitur water resistant itu sendiri hadir hal yang nggak disengaja untuk insiden doang. Kayak misalnya ketumpahan air itu kita bisa langsung lap dan airnya nggak bakal sampai ngerembes ke dalam kalau kita cepet bersihin HP-nya. Dan kalau kita lihat dia banyak banget lubang ya, ada lubang earpiece, lubang SIM tray, ada lubang jack audio kalau ada, terus kemudian ada port Type-C, port cas. Kemudian ada speaker juga di bawah dan itu potensial banget buat air rembes. Jadi teman-teman perlu hati-hati di sini. Dan untuk penyebab pastinya kita perlu cek lagi bang. Kita perlu bongkar HP-nya agar tahu penyebab pastinya itu apa. Tapi kemungkinannya itu tadi ya yang sudah saya sebutin. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bang Emerson. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini di konten earphone ya, earphone viral yang mic-nya jernih banget. Dari Bang Rio, untuk model yang biasa ada pelapis busanya nggak bang? Ada bang, jadi semua tipe ya, mau yang IM ataupun yang earbud itu dua-duanya sama-sama punya busa pelindung dan punya kualitas mic yang sama pastinya. Jadi cuma beda housingnya doang. Tapi kalau dari segi suara tuh jauh berbeda ya. Jadi buat teman-teman yang suka suara yang detail, teman-teman bisa ngambil yang versi earbud. Dan untuk teman-teman yang suka bass besar, teman-teman bisa ambil yang versi IM. Tapi untuk kualitas mic, kualitas kabel, kualitas jack semuanya sama, cuma perbedaan ada di housingnya aja dan dari segi karakter suaranya aja. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bang Rio. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Hello CH dan di konten yang sama nanya abangnya pakai mic apa pas bikin video ini, suaranya enak banget. Nah, untuk di konten itu aku bikinnya pakai mic dari Samsung S9 Plus ya. Mic bawaan dari Samsung S9 Plus, kemudian aku tuning sedikit di Adobe Audition. Tapi untuk cek sound dari earphone-nya aku beneran pakai mic dari earphone itu dan suaranya juga lumayan bening. Dan untuk di konten-konten lain juga aku selalu pakai mic bawaan dari Samsung S9 Plus ini.
karena memang suaranya juga udah cukup oke. Jadi buat teman-teman juga kalau ada yang mau ngedit suaranya bisa lebih bagus, mungkin yang di PC ya bisa pakai Adobe Audition, atau teman-teman yang nggak punya PC, teman-teman bisa rekam suara pakai Dolby On. Aku juga kadang pakai buat ngurangin noise. Dan seperti itu, semoga bisa menjawab pertanyaan abang dari Holo CH. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini di konten earphone VQZ AK6 dan AK6 Pro. Keduanya cocok gak sih buat nonton film? Kalau aku bisa bilang di sini dua-duanya sama-sama cocok buat nonton film. Tapi kalau abang mau cari detail suara yang lebih bagus, mungkin improve-nya nggak signifikan, tapi sedikit terasa, itu bisa ambil yang di AK6 Pro. Aku bisa bilang ini cocok buat nonton film karena bassnya besar ya. Jadi untuk film action ini cocok banget. Tapi ini opiniku pribadi sendiri. Dan untuk earphone sendiri itu sifatnya objektif banget ya. Tiap orang itu beda-beda karakter suara yang dia pingin di tiap earphone-nya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah biasa sama bass gede, ataupun kalian yang para bass head, teman-teman bisa cobain AK6 Pro ini. Tapi menurut pengalamanku yang udah pernah coba kedua tipe tersebut, itu suara vokalnya agak mendem ya, agak turun. Dia bassnya benar-benar extend banget, bassnya bisa dibilang mendominasi banget. Jadi buat musik akustikan itu kurang cocok. Jadi ini lebih cocok earphone-nya kalau dengerin musik itu musik EDM, itu cocok banget karena bassnya gede. Dan kalau di film itu cocok di film action. Untuk di film lain aku belum coba karena aku ngira pasti bakal kurang enak ya, karena ini bassnya emang beneran gede. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ini di konten Asus ROG Phone 5 ya, service. Info tempat servisnya di mana ya? Oke, jadi kita cuma buka di satu tempat aja, itu di Denpasar, di Jalan Peloroti nomor 8, Pedungan, Denpasar. Jadi buat teman-teman mau servis, teman-teman bisa mampir. Di kita itu gratis pengecekan dan gratis konsultasi. Jadi buat teman-teman yang ada di Bali, teman-teman bisa mampir. Kita buka di hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 9 malam. Dan kalau hari Minggu kita libur. Dan buat teman-teman yang di luar Bali, nggak usah khawatir, kita juga nerima servisan dari luar Bali. Teman-teman cukup konfirmasi dulu via WA ya. Untuk WA dan alamat aku taruh di deskripsi video. Teman-teman konfirmasi dulu terkait gadgetnya, tipenya apa, kerusakannya apa. Kemudian setelah konfirmasi, teman-teman bisa kirim. Nanti ketika barang sampai kita unboxing, kemudian kita cek, baru kita konfirmasi lagi kerusakannya apa, kemudian total biayanya berapa, dan estimasi pengerjaannya berapa lama. Ketika sudah deal, kita kerjakan. Kemudian ketika HP-nya sudah selesai, kita konfirmasi kembali. Kemudian ketika sudah pelunasan, baru nanti HP-nya kita kirim kembali ke pemilik. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segini dulu untuk A-Talks episode 6 kali ini. Kalau kalian suka bisa komen juga di bawah. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di-share videonya. Dan jangan lupa subscribe buat support channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.